Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Tabi pun sama banget awal bikin video itu, pertama bikin video itu Nova ngerasa kayak udahlah nggak usah dilanjutin gitu kan. Tapi ya ampun, yang bikin aku terharu support dari teman-teman selama ini. Udah support Nova, udah subscribe, udah like, udah komen, bahkan komennya juga sampai yang aku baru bikin video satu dan komen kalian bener-bener support Nova banget. Jadi Nova ngerasa oke, I'll go on. Aku bakal lanjutin untuk berbagi informasi ke teman-teman semuanya gitu. Jadi sebenarnya ada yang bilang Nova kalau ngomong kecepatan. Oke, untuk saat ini Nova kalau editing Nova nggak akan percepat videonya. Nanti banyak lagi yang komen dan protes ngomongnya kecepatan banget. Padahal enggak, itu waktu editing aku percepat. Kalau normalnya kayak gini. Support dari teman-teman semua. Aku balik lagi. Jadi makasih juga buat cat lovers yang udah subscribe ke channel Nova. Juga Nova lagi LDRan sama Kobi. Jadi Kobi di rumah kakek, Nova tinggal di rumah kakek, dan sekarang Nova lagi stay di rumah almarhum bapak. Buku ini sempat launching, tapi mungkin gak banyak orang yang tahu gitu. Tapi ini juga mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman yang lagi garap skripsi, khususnya untuk wilayah Lampung yang mau ngangkat tentang kolonisasi, tentang transmigrasi ya. Ini sih bagus banget. Jabarkan kapan didirikannya, bagaimana perjalanan rumah ini, misalnya dari tahun sekian ditempati oleh siapa, dari tahun sekian ditempati oleh siapa gitu kan. Dan juga renovasi tanggal berapa dan apa saja yang direnovasi. Nah, itu aja. Yang lebih menarik menurut saya lebih ke sejarah ya, sejarah kisah dari gimana sih penjajahan, bukan penjajahan, kolonisasi Belanda di Lampung gitu, khususnya di kota Metro. Sebenarnya kalau kita bicara di Lampung itu kolonisasi dimulai tahun 1905, tapi untuk di Metro sendiri itu dia tahun 1930-an ya, 1936, 1935. Nah, itu baru masuk. Jejak sejarah kedatangan Belanda di Lampung itu sebenarnya dimulai dengan adanya Kesultanan Banten. Munculnya VOC itu kan mereka mengincar rempah-rempah, dan salah satu penghasil lada terbesar saat itu adalah di Kesultanan Banten, yang waktu itu kebetulan Lampung juga adalah salah satu penghasil lada. Jadi ladanya salah satu juga dari Lampung. Nah, muncullah namanya politik balas budi atau politik etis ya, yang dikemukakan oleh Van Deventer. 1905 itu dimulai kolonisasi yang pertama kali itu dari desa Bagelen ke Gedong Tataan, atau disebut dengan kolonisasi Gedong Tataan di saat ini di Pesawaran, Gedong Tataan, dan itu pertama kali. Kalau politik etis itu kan yang pertama adalah imigrasi, yang kedua adalah pendidikan, edukasi, dan yang ketiga adalah irigasi. Nah, yang pertama adalah sukarela tahun 1905 sampai 1911. Kemudian yang kedua itu ada sistem kredit atau pinjaman oleh bank oleh Belanda, dilakukan sistem kredit. Kalau tadi sukarela ternyata belum berhasil juga karena banyak sekali kekurangannya ya, kayak mungkin kendala oleh penyakit malaria yang merambak di Lampung yang sampai saat ini juga masih banyak ya kalau di daerah pesisir ya. Walaupun alhamdulillah sampai sekarang penyakit malaria sudah terkontrol karena ada zero indigenous atau ada
program pemerintah untuk memberantas kasus malaria, zero malaria. Tapi sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman Belanda itu memang Lampung itu tempatnya malaria gitu. Jadi udah nggak heran. Kebetulan aku juga waktu skripsi ngangkat tentang masalah malaria ini. Oke. Kemudian ada sistem kredit itu tadi tahun 1911 sampai 1927. Kemudian yang terakhir adalah sistem bawon atau sistem bagi hasil. Nah, kalau sistem kredit itu pinjaman bank. Jadi nanti kalau dipinjemin oleh bank Belanda sama Belanda itu nanti setelah mereka bisa menghasilkan dari lahan pertanian mereka sendiri, mungkin dari upahan dari penduduk pribumi yang ada di Lampung gitu, itu mereka akan bayar kepada bank seperti itu dengan sistem kredit. Nah, kemudian itu juga masih belum ada minat gitu kan, maksudnya belum banyak gitu yang minat, belum mencapai kesuksesan gitu kan. Kemudian ada sistem bawon. Ini yang sistem asal mula sistem di lahan-lahan orang-orang Jawa yang sebelumnya udah datang dari tahun 1905 tuh. Kemudian nanti hasilnya dibagi. Tapi upahnya itu adalah berupa barang atau berupa lahan kayak gitu. Nanti dibagi dan itu mencapai kesuksesan sehingga banyak sekali orang-orang Jawa yang terus berdatangan ke Provinsi Lampung. Kayak gitu. Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang babat alas kolonisasi. Babat alas kolonisasi itu babat alas. Jadi dulu itu Lampung itu penghuninya sedikit gitu. Ada marga-marga. Kan kalau di Lampung itu ada marganya gitu kan. Ada Lampungnya itu ada Lampung sini, Lampung pesisir, ada Lampung Pepadun gitu. Pokoknya sebagian besar wilayah Lampung ini adalah hutan. Ya banyak gajahnya gitu. Kata mbak saya nih ya. Banyak gajahnya. Jadi dulu itu banyak hewan-hewan ya. Kenapa di Lampung itu rumahnya rumah panggung itu ya? Karena emang karena dulunya itu tuh hutan Lampung itu. Jadi mereka itu untuk menghindari binatang buas yang akan masuk ke rumah, jadi dibikinlah rumah panggung. Tapi dulu itu memang rawa. Jadi kalau misalnya kota metro sekarang kita lihat itu ya kota yang udah mulai ramai gitu kan, penduduknya padat gitu. Sebenarnya dulu tahun 1930-an itu alas dan itu rawa. Kata mbak saya sih itu emang rawa. Jadi makanya kenapa dulu itu banyak sekali penyakit malaria di kota metronya. Harus ada mantri malarianya gitu kan, pembagian kinal gitu. Terus ada dokternya gitu kan, ada bidannya, semua itu harus ada tenaga kesehatannya di Lampung, di kota metro tersebut. Nah, dulu tahun 1930-an itu di dalam buku itu memang dikatakan masih alas. Nah, tahun 1932 di sini 1932 itu namanya masih kampung. Mereka 1932 itu mereka melakukan perjalanan ke Gedong Dalam atau masuk dalam Onder Afdeling Sukadana. Nah, di situ disediakan lahan kurang lebih 47.000 hektar area mungkin ya sini. Dan merupakan wilayah dari marga Buai Nuban. Oke. Dan marga ini itu sangat ramah dan sangat terbuka oleh para pendatang, dan bahkan mereka sangat welcome gitu kalau misalnya para pendatang ini membantu di lahan-lahan mereka gitu. Bahkan mereka memberikan upah juga. Dalam buku ini juga dikatakan para pendatang ini kolonisasi bekerja pada orang-orang pribumi gitu. Sebelum dikirimi orang-orang Jawa ke Onder Afdeling Sukadana itu pada tahun 1905 itu gedung tataan, dan 1921 itu mereka orang Jawa dikirim ke Wonosobo Tanggamus Kota Agung. Ini benar-benar menjawab
menjawab dari video saya sebelumnya. Saya katakan bahwa banyak banget orang-orang Jawa di Wonosobo, Tanggamus, dan karena aku sempat juga tinggal di sana sampai umur 11 tahun ya kalau nggak salah, ya 9 atau 11 tahun ya aku lupa. Pokoknya tahun 1921 itu orang-orang Jawa dikirim ke Wonosobo, Tanggamus, Kota Agung. Jadi makanya di sana itu banyak orang Jawa. Aku baru dapat infonya dari buku ini. Oh gitu, dari tahun 1921. Berarti sama waktu pengiriman ke Sumatera Utara juga ya, 1921. Nah, jadi mereka itu tahun 1932 itu jalan sampai berpuluh-puluh kilometer. Awalnya dari Gunung Sugih kalau dalam buku ini. Terus mereka jalan berpuluh-puluh kilometer hingga berhenti di Onderafdeling Sukadana atau Kampung Gedong Dalam ini. Nah, kemudian dibuatlah kem-kem darurat 2x3 meter beratap kulit. Jadi beratap kulit itu atap dari ilalang, dari kayak gini ya. Aku kasih gambarnya aja. Nah, itu. Terus kemudian rumah-rumah tersebut dinamakan bedeng-bedeng. Itu kenapa di Metro itu banyak banget kampung. Kami nyebutnya nama-nama desa itu lebih familiar dengan bedeng. Jadi lebih pakai angka, bedeng 15, bedeng 16, bedeng 19, bedeng 20, bedeng 1 sampai bedeng 60 ya kalau sampai Sukadana sana. Sampai sekampung itu kami lebih familiar dengan angka, khususnya di wilayah Metro. Mungkin kalau udah sekampung, udah 30 ke sana, bedeng 30 ke sana, itu mereka udah menggunakan nama mereka gitu. Tapi kalau mayoritas di Metro kalian harus sebut dengan bedeng, karena sebagian besar dari kami itu kalau sebut desa kayak Mulyo Jati gitu, kayak nama-nama desa gitu kurang familiar. Tapi kalau kalian nanya di mana bedeng 15, di mana bedeng 24, kami tahu. Bahkan orang Lampung Tengah juga bakalan tahu. Lampung Tengah perbatasan Metro ya. Terus mereka juga mereka juga kerja di lahan-lahan pertanian yang sebelumnya, kemudian lahan-lahan pertanian perkebunan warga setempat, hingga uangnya bisa buat mereka untuk menebus lahan baru di tanah kolonisasi di wilayah kota Metro ini. Tapi sebagian besar kalau tahun 1950 kakek saya itu mengatakan bahwa mereka menjual, kalau tahun 1950 itu kan transmigrasi ya. Jadi untuk ongkos untuk datang ke Lampung, untuk bisa bermukim di Lampung, kalau tahun 1950 itu udah kemerdekaan nih, mereka menjual tanah yang di sana, kemudian mereka tukar untuk mencari lahan di sini dengan tentunya ada keluarga di sini juga yang bisa ngordinir mereka. Oh, beli tanah di sini, tinggal dulu tempat kami kayak gitu. Itu tahun 1950. Jadi ini aku bahas tentang buku ini, tapi aku tambahin tentang pengetahuan aku juga ya. Terus tahun 1932 sampai 1941 itu jumlah kolonisasi terus bertambah melebihi kolonisasi yang pertama di Gedung Tataan. Jadi tahun 1932 sampai 1941 kolonisasi di kota Metro itu ternyata sampai 2 kali lipat, berlipat-lipat dibanding dengan kolonisasi. Jadi yang awalnya hutan belantara, kemudian lama-lama menjadi permukiman, karena mereka setelah merasakan sistem bawaan tersebut, mereka merasa nyaman gitu untuk tinggal, bahkan untuk ke anak cucu mereka di Lampung. Kemudian setelah mereka berhasil membuat pemukiman tahun 1930-an itu, kemudian mereka menetapkan mereka mau ada ibu kota sebagai ibu kota kolonisasi, sehingga
tahun 1940 ya, tahun 1941 itu ada 2 dokter, 13 mantri, 1 mantri malaria, 80 pembagi kina, dan 1 bidan. Mereka membantu pembentukan kota metro ini. Apa ya ibu kota metro ini? Ibu kota ya, saat itu ibu kota. Kemudian ada pasar baru, kantor pos, dan pesanggerahan masjid juga, dan gereja tentunya udah dibangun sejak awal ya. Kemudian sejarah mereka juga di dalam buku ini menyebutkan tentang sejarah Santa Maria dan lahirnya Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani dari tahun 1938, pembangunan klinik kesehatan atau namanya Rooms Catholic Misi. Jadi dulunya itu yang Rumah Sakit Bersalin Santa Maria itu udah ada dari tahun 1938. Wow, lama juga. Dan di sini aku agak surprise dalam buku ini. Mereka dapat referensi tentang masuknya Jepang ke Lampung gitu, khususnya di kota metro. Karena susah banget itu cari referensi penjajahan Jepang di Lampung. Sebagai mereka nyantumin sejarahnya juga. Jadi Jepang itu pernah mengambil alih gereja yang Rumah Sakit Santa Maria juga ini, dijadikan barak-barak. Juga ini ada apa sih? Oh ya, dan mereka ini juga menyebutkan secara detail ya tentang pembangunan Dr. Swanning ini. Itu dimulai dan referensinya yang jelas. Karena susah banget teman-teman cari referensi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya sejarah penjajahan, gimana ceritanya penjajahan di Belanda di Lampung. Kita harus benar-benar buka buku-buku sejarah yang orang-orang Belanda buat gitu ya. Kita harus cari. Karena syukurnya juga orang-orang Belanda ini tertib banget dokumentasi gitu. Dan disebutkan tahun 1939 jadi metro itu sudah dinyatakan sebagai ibu kota kolonisasi Sukadana. Dari 1935 tadi ya, mereka pindah 1937 mulai pembentukan ibu kota ini metro, dan 1939 sudah dinyatakan sebagai ibu kota kolonisasi Sukadana. Nah, berdasarkan di sini surat kabar di Indis Courant 1939 itu mereka menyebutkan adanya pembangunan rumah dokter di metro. Kemudian ada surat kabar The Daily Courant 1939 itu mereka menyebutkan seseorang diangkat menjadi dokter, yaitu Mas Sumarno Hadi Winoto, bertugas di pusat kolonisasi Sukadana, dan sementara dokter ini tetap berada di gedung tataan sambil menunggu rumah dinasnya yang di metro jadi. Atau Dr. Swanningnya ini dari The Indis Courant dan Batavia News ini Juni 1939 mereka menyebutkan adanya pembangunan di pusat kolonisasi Sukadana termasuk Dr. Swanning ini yang dibangun sekitar Mei sampai Juni 1939 dan jadi pada Februari 1940. Gila, Belanda termasuk penjajah yang tertib, arsip kalau kata saya ya. Karena bahkan foto-fotonya juga masih ada ya sampai sekarang. Video-video bisa kita lihat sampai sekarang. Dan di sini nih aku suka banget ya sama ini nih, arsip Belanda ini tertib banget arsip. Jadi ceritanya kenapa bisa ada foto zaman dulu Dr. Swanning ini, foto bangunan Dr. Swanning di metro. Jadi pada Maret 1940 itu ada fotografer pemerintah dari Belanda di Batavia. Dia namanya Jan van de Kolk. Jadi dia ke wilayah kolonisasi ini untuk mengambil foto rumah dokter ini. Jadi sebenarnya mungkin banyak juga foto yang dia ambil, dan salah satunya rumah dokter ini, Dr. Swanning, untuk keperluan pembuatan film kolonisasi. Dan
kemudian disimpan sampai saat di Leiden dan sebagai dipublikasi dalam koleksi digital perpustakaan Universitas Leiden yang bisa diakses bebas. Nah, gitu. Kemudian dijelaskan juga dari tahun 1972 sampai 1977 dijelaskan dokter-dokter siapa aja yang pernah menempati rumah tersebut. Bahkan rumah tersebut juga, rumah Dr. Swanning ini juga pernah dijadikan sebagai rumah makan dan juga tempat untuk dinas lingkungan hidup kayak gitu. Ya, untuk UPT Kebersihan Kota dan Lingkungan Hidup yang disebutkan di sini. Kemudian pada tahun 2015 dijadikan bersamaan dengan Santa Maria tadi dijadikan sebagai cagar budaya, inventaris cagar budaya. Dijelaskan juga kondisi terakhir gimana rumah ini itu sampai sekarang kondisinya seperti apa yang sudah diubah kayak gitu. Mereka juga melampirkan foto-fotonya. Foto-fotonya bisa kalian lihat ya. Di sejarawan juga teman-teman yang peduli tentang sejarah juga yang mengusulkan untuk rumah ini dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Oke. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah di kota metro yang mungkin bisa kita pelajari gitu. Untuk di sini sih mereka jelaskan juga ya manfaat-manfaatnya untuk kita melestarikan cagar budaya ini gitu. Untuk sumber pembelajaran, kemampuan untuk berpikir logis ya, untuk berpikir historis, penguasaan pengetahuan bersifat kognitif kayak gitu. Sehingga bisa menimbulkan rasa empati terhadap sejarah kita dan membentuk penilaian moral tentang masa lalu gitu. Kita banyak yang kita bisa pelajarin gitu dari masa lalu. Part yang bikin aku terharu itu waktu mereka menjelaskan babat alas yang awalnya itu tuh hutan belantara kayak gitu bedeng gitu ukuran 2x3 dan itu terus berkembang karena mereka usaha keras mereka untuk anak cucu mereka gitu kan, usaha mereka untuk bertahan hidup gitu, usaha mereka untuk berkembang dari rumah kayak gitu. Kemudian mereka bikin bata sendiri, mereka bangun rumah-rumah sedikit permanen, mungkin semi permanen sehingga menjadi permanen, sehingga menjadi gedung-gedung, sehingga menjadi kota yang asri. Itu ini ya ngerasa gimana gitu sedikit terharu. Kemudian aku ngerasa support banget sih kalau misalnya dijadikan cagar budaya ya, karena memang sejarah itu di Lampung banyak banget tapi susah banget kita itu cari referensi. Aku coba cari referensi untuk dari jurnal-jurnal teman-teman sejarah di Metro yang bahas tentang ini, mungkin masih 1-2 gitu. Agak sulit juga. Dan bagus sih bukunya. Overall aku bisa dapat pengetahuan banyak juga dari buku ini. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa cari di penerbitnya langsung atau bisa kontak ke penerbitnya atau mungkin teman-teman bisa cari e-booknya kalau ada di internet, karena aku juga dapet deh kayaknya. Oke. Mungkin itu aja ya, nanti aku lanjutin lagi di part selanjutnya untuk pembahasan lainnya. Terima kasih, Dankjewel.